Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom, selamat pagi adik-adik. Semuanya sukacita hari ini? Sukacita dong, harus sukacita karena adik-adik bisa ada kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Yuk adik-adik, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Yuk semuanya bangkit berdiri, jangan lemes-lemesan, jangan tidur-tiduran lagi karena kita mau memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Tunggu. Ini semua udah pada bangkit berdiri belum sih? Kayaknya masih ada yang tidur-tiduran deh, masih ada yang ngantuk. Yuk adik-adik, kita mau menggerakkan seluruh tubuh kita loh untuk memuji Tuhan. Semuanya ikutin gerakan kakak ya. Yuk, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Puji Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Ya adik-adik, sekarang kita mau memfokuskan hati kita. Kita mau merendahkan diri kita untuk datang menyambut Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau mengucap syukur untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan. Kita angkat satu pujian saat pagi hari. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri,
memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, nafas yang segar Tuhan, dan kami bisa memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat yang berkelimpahan yang sudah kami terima pada pagi hari ini Tuhan. Ya Tuhan, kami siap untuk memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau beracara bersama kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hancurkan, patahkan segala kerja kuasa kegelapan yang mencoba ingin mengganggu kami dalam memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, semuanya sama-sama katakan amin. Tetap bangkit berdiri karena kita mau tetap memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian INJIL. Kitab itu bagiku, aku berdiri atas firman-Nya. INJIL, INJIL, kitab itu bagiku, aku berdiri atas firman-Nya. INJIL, INJIL, kitab itu bagiku, aku berdiri atas firman-Nya. INJIL.
suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Puji Tuhan, silakan duduk adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau memberikan pengumuman untuk adik-adik. Setiap adik-adik yang mau memberikan persembahan dapat mentransferkannya melalui rekening yang sekarang tertera di layar adik-adik atau nanti ada di akhir ibadah. Selamat memberikan, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik juga diundang untuk ikut santai bersama kata setiap hari Rabu jam 7 malam. Adik-adik boleh tuh ajak teman-teman adik-adik atau saudara adik-adik semuanya untuk ikut santai bersama kata. Adik-adik juga diundang untuk ikut ibadah kita minggu depan onsite di gereja kita GPKDI Tabernakel Kasih, Jalan Cimanuk nomor 15, Vio Hotel Bandung. Dan adik-adik boleh membagikan link YouTube kita ke teman-teman adik-adik atau saudara adik-adik. Oke, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita angkat satu penyembahan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Engkau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena kami tadi sudah bisa untuk memuji menyembah-Mu Tuhan, dan tiba saatnya sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, tolong untuk kakak-kakak kami yang sebentar lagi akan memberitakan firman, kiranya Engkau mengurapi mereka agar setiap firman yang diberitakan dapat benar-benar kami dengar Tuhan, dapat tertanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kakak-kakak kami sehingga apapun yang dikeluarkan, apapun yang diberitakan oleh kakak-kakak kami benar-benar sesuai dengan isi hati Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong Tuhan, bantu kami untuk dapat fokus mendengarkan firman Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, ada yang tahu ini siapa? Benar, ini itu Ibu Guru. Nah, adik-adik pasti udah kenal banget dong sama Ibu Guru. Kan pasti adik-adik mungkin setiap hari ketemu Ibu Guru atau Bapak Guru di sekolah, ya kan? Nah, Ibu Guru atau Bapak Guru itu kan biasanya mengajarkan kita suatu pelajaran atau mata pelajaran. Contohnya kayak misalnya ngajarin matematika, ngajarin sejarah, ngajarin bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi, IPA, dan masih banyak lagi. Adik-adik tahu nggak sih? Ada seorang guru yang paling hebat, yang pokoknya terhebat melebihi semua guru adik-adik. Ada yang tahu siapa? Namanya, oke, bentar. Kakak kenalin dulu. Ini dia gambarnya. Nih gambarnya. Ini fotonya. Namanya adalah Tuhan Yesus. Benar, Tuhan Yesus itu adalah seorang guru. Dia itu sering mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang lain. Tapi Tuhan Yesus itu nggak ngajarin matematika, enggak. Tuhan Yesus nggak ngajarin 1+1, enggak. Tuhan Yesus nggak ngajarin pelajaran yang ada di sekolah biasa, enggak. Tuhan Yesus itu ngajarin tentang kayak misalnya pelajaran kehidupan, tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus itu ngasih tahu tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus itu ngasih tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang kita tidak boleh lakukan, apa yang dosa, dan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan itu ngasih tahu semua ke kita dan ke murid-murid dan ke orang-orang. Nah, kakak mau ngasih tahu ke adik-adik beberapa pelajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada orang-orang banyak. Oke, sebelumnya firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal 5 sampai pasal 7. Oke, jadi Matius pasal 5 sampai pasal 7. Jadi 2 pasal, oke? Oke. Kalau misalnya adik-adik mau baca lebih lanjut tentang cerita ini, adik-adik bisa buka Alkitab adik-adik. Adik-adik baca dari Matius 5 sampai 7. Karena kakak nggak bakal ngajarin semuanya, karena waktu kita terbatas. Tuhan Yesus tuh ngajarin sampai dari A sampai Z, dari 1 sampai 1000. Pokoknya banyak banget pelajaran Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sana. Kakak hanya akan mengasih tahu kepada adik-adik beberapa aja. Nah, adik-adik pasti tahu dong, kalau misalnya ada guru yang lagi ngajar di kelas, ada guru yang lagi ngajar di sekolah, adik-adik harus apa? Harus mendengarkan, benar mendengarkan. Oke, kakak ini mau ngasih tahu pelajaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada orang-orang. Kalau adik-adik aja nurut sama guru di kelas, adik-adik mendengarkan guru di kelas, adik-adik harus lebih lagi nurut dan mendengarkan Tuhan Yesus, oke?
Jadi suatu saat itu Tuhan Yesus lagi jalan-jalan, terus tiba-tiba Tuhan Yesus melihat banyak banget orang berkerumun lagi ngumpul. Terus habis itu Tuhan Yesus naik ke atas bukit, ke atas sebuah bukit. Tuhan Yesus naik, terus Tuhan Yesus duduk. Terus murid-murid Tuhan Yesus datang ke Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus itu di situ mengajarkan beberapa pelajaran kepada murid-murid dan kepada orang banyak itu. Tuhan Yesus ngajarin banyak. Yang pertama yang akan kakak kasih tahu ke adik-adik, yaitu adalah menjadi garam dan terang dunia. Jadi artinya adalah, jadi kalau misalnya adik-adik menjadi garam dan terang dunia, itu adik-adik harus menjadi contoh, menjadi teladan buat teman-teman adik-adik di sekolah atau di rumah. Mungkin tetangga adik-adik, mungkin teman sekolah adik-adik. Adik-adik itu harus menjadi contoh atau menjadi teladan. Contohnya misalnya kalau teman-teman adik-adik nyontek. Adik-adik tahu nih teman-teman adik-adik nyontek. Terus adik-adik ngapain? Adik-adik diem aja? Atau ikut nyontek? Kalau adik-adik menjadi garam dan terang dunia, adik-adik harus menasehati teman yang tadi nyontek. Adik-adik ngejelasin ke mereka, nyontek itu nggak baik loh, nyontek itu dosa tau gak sih? Nyontek itu artinya kamu curang, kamu tuh bohong, dan nyontek itu dosa, kamu harusnya nggak boleh ngelakuin itu, kamu harusnya belajar dengan baik, dan mengikuti ulangan itu dengan baik, dengan percaya diri, kamu harusnya percaya aja sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, kalau misalnya Tuhan menyertai kamu, pasti kamu akan bisa kok mengerjakan ujian itu, kamu nggak usah nyontek. Terus yang kedua adalah kalau misalnya adik-adik ditampar pipi kanan, adik-adik harus memberikan pipi kiri. Jadi maksudnya apa sih Kak? Maksudnya kalau misalnya kita ditampar, terus kita ngasih aja ke orang buat supaya tampar lagi. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya adalah adik-adik tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan lagi. Jadi harus dibalas dengan kebaikan. Jadi kalau misalnya ada teman adik-adik yang jahat ke adik-adik, dia suka ngejekin adik-adik. Dia suka merendahkan adik-adik. Adik-adik jangan balas dia, jangan balas dendam. Ja- Jangan karena, wah dia ngejekin aku harus ngejekin balik. Aku harus lebih jago ngejekin daripada dia. Enggak boleh gitu. Adik-adik harus membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Adik-adik harus sabar. Adik-adik doakan teman adik-adik. Terus adik-adik harus tetap baik ke dia. Adik-adik juga harus memberitahu kepada dia, "Ih, kamu kok ngejekin aku sih? Kan aku itu ciptaan Tuhan. Masa berarti kamu ngejekin ciptaan Tuhan?" Gitu contohnya misalnya. Oke. Yang ketiga adalah adik-adik harus mengasihi musuh adik-adik. Jadi sama seperti tadi, kalau misalnya ada yang gak suka sama adik-adik, ada yang jahat sama adik-adik, atau ada yang benci sama adik-adik. Adik-adik gak boleh balas dendam, gak boleh kesel balik, gak boleh jahat balik, gak boleh benci balik, gak boleh. Adik-adik harus mengasihi mereka, karena Tuhan aja mengasihi orang-orang yang Tuhan aja masih sayang gitu sama orang-orang yang jahat ke sama Tuhan Yesus. Kita kan harus seperti Tuhan Yesus. Kita harus mengikuti seperti Tuhan Yesus. Berarti kita juga harus mengasihi musuh kita. Kita harus mengasihi orang yang jahat sama kita. Selain mengasihi, kita juga harus berdoa buat mereka. Kita doa, Tuhan, Tuhan tolong ya Tuhan. Ini teman aku ada yang jahat, teman aku ada yang benci aku. Tuhan Yesus tolong ubahkan dia. Tuhan Yesus tolong lunakan hati dia. Tuhan Yesus tolong ubahkan hati dia supaya dia nggak benci aku lagi, supaya dia nggak marah, nggak kesel, nggak musuhan sama aku lagi ya Tuhan gitu. Adik-adik juga selain itu harus doain mereka. Contohnya kayak adik-adik doain untuk kesehatan mereka, untuk hidup mereka gitu. Oke, yang keempat. Keempat adalah tentang memberi persembahan. Jadi kalau misalnya lagi ibadah hari Minggu, kan biasanya ada kantong kolektor diedarkan, ya kan? Kantong persembahan diedarkan. Adik-adik kalau ngasih persembahan, misalnya adik-adik udah bawa persembahan nih, udah bawa uang. Adik-adik jangan nunjukin uangnya kayak, wah ini aku ngasihnya banyak nih. Nih, lihat tuh, aku ngasihnya banyak nih. Adik-adik gak boleh nyombongin, gak boleh memegahkan diri, gak boleh kayak, nih, lihat, lihat nih, uang aku yang aku kasih buat persembahan tuh banyak tuh. Gak boleh kayak gitu. Adik-adik kalau misalnya ngasih persembahan, ngasih kolekte, adik-adik tuh gak boleh
unjukin ke orang lain. Adik-adik diam-diam aja. Makanya kenapa saat kita ngasih persembahan, tangan kita itu biasanya ditutup supaya orang sebelah kita, orang depan belakang kita, sekitar kita itu nggak tahu kita ngasih berapa. Jadi kalau adik-adik ngasih persembahan, adik-adik harus ngasihnya dengan tulus hati dan gak boleh sombong. Gak boleh ditunjukin, dipamer-pamerin ke orang. Gak boleh, oke? Terus yang kelima. Yang kelima adalah tentang berdoa. Adik-adik tahu kan berdoa? Berdoa tuh yang biasanya kita lakuin, tiap hari kita lakuin. Sebelum makan, sebelum tidur, saat bangun tidur, saat adik-adik mau ujian, saat adik-adik punya masalah. Apapun, saat apapun kita sering berdoa ya. Di gereja juga kan kita sering berdoa. Kalau berdoa, adik-adik itu berdoanya jangan pengen dilihat orang. Contohnya kayak misalnya, aku mau doa tapi aku mau dilihat sama teman aku supaya teman aku merasa aku keren. Wah keren nih Jessica ini doa terus. Wah keren. Gak boleh gitu. Gak boleh kayak sengaja kayak aku mau doa sengaja supaya aku dipandang keren, supaya aku dipandang hebat sama teman-teman, sama keluarga. Gak boleh, adik-adik gak boleh doanya kayak gitu. Adik-adik kalau misalnya berdoa, jangan sombong kayak tadi. Adik-adik jangan pamer-pamerin kalau doa. Ya adik-adik doa sendiri aja. Adik-adik doa jangan ditunjukin ke orang-orang gitu. Maksudnya kalau doa. Jadi adik-adik doa sendiri aja. Kalau adik-adik mau ngomong dalam hati, adik-adik mau bisik-bisik, juga boleh. Karena walaupun kita misalnya nggak ngomong ke Tuhan, kita gak bilang, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu, Tuhan aku mau ujian aku bagus, Tuhan tuh sebenarnya udah tahu, Tuhan itu bisa melihat hati kita. Tuhan tuh bisa tahu kalau, oh Jessica tuh maunya ini, gitu. Terus kalau misalnya adik-adik doa, jangan bertele-tele. Contohnya bertele-tele itu maksudnya kayak ngomongnya dipanjang-panjangin gitu, diulang-ulang terus-terusan supaya doanya kelihatan kayak lama. Wah, kalau doanya lama, aku jadi keren, aku jadi hebat, aku bisa doa lama. Nggak boleh gitu, adik-adik. Kalau doa harus jujur. Jujur kalau doa. Kalau misalnya adik-adik mau doanya singkat juga nggak apa-apa. Yang penting adik-adik itu jujur, adik-adik itu doa dengan hati, adik-adik berdoa dengan iman, dengan kepercayaan kepada Tuhan, adik-adik berdoanya dengan sungguh-sungguh konsentrasi ke Tuhan gitu. Terus yang keenam adalah Tuhan itu mengajarkan tentang doa Bapa kami. Jadi doa Bapa kami itu doa yang Tuhan ajarkan. Adik-adik pasti ada yang pernah dengar doa Bapa kami. Mungkin ada yang udah hafal, nggak apa-apa. Tapi adik-adik pasti pernah dengar dong istilah nama dari doa Bapa kami. Kan? Coba kakak sebutin ulang supaya adik-adik ingat lagi, oke? Jadi doa Bapa kami itu, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Tuhan Yesus tuh ngajarin, ngasih contoh tentang kalau kita berdoa tuh kayak gimana. Ngasih contohnya lewat doa Bapa kami. Terus yang ketujuh yaitu adik-adik harus mengampuni kesalahan orang. Kayak tadi, kalau misalnya adik-adik punya musuh, ada orang yang jahat sama adik-adik, adik-adik gak boleh dendam, gak boleh balas dendam. Adik-adik harus mengampuni kesalahan dia. Adik-adik harus memaafkan dia. Adik-adik harus memaafkan dia dan gak boleh diungkit-ungkit lagi, gak boleh diingat-ingat lagi kesalahan dia gitu. Terus yang kedelapan, tentang kekhawatiran. Adik-adik itu gak boleh khawatir. Tahu nggak khawatir itu apa? Khawatir itu adalah kalau misalnya adik-adik mikir nih besok adik-adik apa ya? Misalnya eh uang jajan adik-adik habis, terus adik-adik juga nggak dikasih bekal sama mama, adik-adik juga nggak mau, takut kalau minta uang lagi ke mama. Adik-adik bingung besok di sekolah aku makan apa ya? Terus adik-adik khawatir, adik-adik cemas, adik-adik, aduh Tuhan, besok makan apa ya? Besok aku ada makanan gak ya Tuhan? Nanti aku kelaparan Tuhan, aduh Tuhan gimana ya gitu. Kalau adik-adik mikirin terus adik-adik cemas, adik-adik gak percaya sama Tuhan, adik-adik
mikirin terus masalah-masalah adik-adik, itu namanya adik-adik khawatir. Maksud Tuhan di sini adalah Tuhan tuh nggak mau adik-adik buat khawatir. Tuhan itu mau adik-adik untuk percaya sama Tuhan. Adik-adik percaya kalau misalnya nih, adik-adik lihat deh, binatang-binatang, binatang liar kayak contohnya burung-burung di udara. Burung-burung di udara itu emangnya ada yang ngasih makan tiap hari, ada yang keluar nih tiap hari masih makan buat semua burung-burung di dunia. Enggak kan? Mereka kan cari makan sendiri. Nah, mereka dapat makanan dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan aja baik, Tuhan aja sayang. Tuhan aja ngasih makanan ke burung-burung. Tuhan ngasih apa yang burung-burung itu perlukan, apa yang burung-burung itu butuhkan. Tuhan aja ngasih loh ke binatang, ke hewan aja Tuhan ngasih. Apalagi ke kita. Kita itu ciptaan Tuhan yang paling spesial, paling istimewa. Tuhan itu sayang banget sama kita. Masa Tuhan nggak ngurus kita, nggak menjaga kita? Kalau misalnya kita butuh sesuatu, pasti Tuhan sediakan sesuai dengan rencananya, sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Jadi kalau misalnya burung-burung di udara, kucing-kucing liar aja masih bisa makan, bisa hidup, dapat makanan dari Tuhan, apalagi kita. Kita itu adalah anak-anak Tuhan. Itu pasti lebih disayang sama Tuhan, lebih dijaga sama Tuhan. Yang kesembilan adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jadi kalau misalnya adik-adik seperti ini nih, ini kan firman Tuhan ya adik-adik. Tiap minggu itu kan kita ibadah ibadah kebaktian anak itu adalah kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau adik-adik mendengarkan firman Tuhan, jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Jangan kayak gitu. Maksudnya jangan kayak cuma dengar, oh udah, tadi siang, tadi pagi, ibadahnya cerita apa ya firman Tuhan ya? Pas ditanya mama, Jessica, kamu tadi pagi tentang apa ceritanya firman Tuhannya dibawain tentang apa sama kakak-kakaknya? Hah, apa ya? Padahal baru 2 jam lalu loh. Udah lupa. Gak boleh kayak gitu. Adik-adik kalau misalnya mendengarkan firman Tuhan, harus ditanam dalam hati. Harus diingat-ingat. Harus dimasukin ke dalam hati dan pikiran. Dan selain itu, adik-adik harus melakukannya. Kayak contohnya ini. Kakak memberikan firman Tuhan kepada adik-adik. Firman Tuhan ini adalah pengajaran. Pelajaran dari Tuhan. Adik-adik, kalau dikasih pelajaran dari Tuhan, masa adik-adik gak mau melakukan ya? Masa adik-adik mau dengerin aja terus, udahlah biarin, aku nggak mau ngelakuin, males-males, aduh susah-susah. Masa kayak gitu adik-adik? Ini tuh dari Tuhan loh adik-adik. Adik-adik kalau misalnya mendengarkan firman Tuhan, adik-adik harus memasukkannya dalam hati, menanamnya dalam hati, dan melakukannya di kehidupan sehari-hari. Jadi kayak tadi, kakak udah kasih tahu 9 buah dari pelajaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Ini sebenarnya masih banyak ya adik-adik, tapi kakak cuma ngasih taunya 9 buah aja. Adik-adik masih inget gak coba? Hayo lo. Hayo masih inget gak? Baru berapa menit lalu loh, hayo. Kakak ulang lagi deh. Yang pertama, menjadi garam dan terang dunia. Yang kedua, ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Yang ketiga, kasihilah musuh. Yang keempat, memberi persembahan. Yang kelima, berdoa. Yang keenam, doa Bapa kami. Yang ketujuh, mengampuni kesalahan orang. Yang kedelapan, jangan khawatir. Yang kesembilan, yang terakhir, tadi barusan, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Hebat adik-adik. Oke, jadi ingat-ingat ya 9 poin tadi, adik-adik ingat-ingat di hati, di pikiran. Adik-adik juga lakukannya di kehidupan sehari-hari. Oke. Kalau misalnya adik-adik ada yang mau ditanyakan, adik-adik boleh tanya di Zoom hari Rabu. Sama jangan lupa untuk memberikan persembahan. Kayak tadi tuh, poin keempat, memberi persembahan. Ayo, jangan lupa ya untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Oke, kita mau tutup. Firman Tuhan hari ini, pesan kakak cuma satu tadi. Adik-adik jangan lupain pelajaran dari Tuhan. Kalau adik-adik aja mendengarkan dan mengingat pelajaran dari guru di sekolah, apalagi Tuhan. Tuhan ini guru dari segala guru loh. Guru paling atas, paling hebat, paling agung Tuhan itu. Adik-adik harus lebih mendengarkan dan lebih memperhatikan, lebih
melakukannya di kehidupan sehari-hari, lebih mengingatnya, oke? Kita mau baca ayat hafalan kita hari ini. Kita buka sama-sama kitab kita di Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Oke, Mazmur di Perjanjian Lama ya. Oke, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jangan lupa dihafalin ya hafalannya, nanti dites di hari Rabu di Zoom kata. Oke adik-adik, firman Tuhan kita sampai di sini. Jangan dilupain. Oke. Oke, kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa berada dalam surga, Tuhan yang Maha Tuhan, Kau telah memberikan hari yang baru kepada kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah kebaktian anak pada hari ini ya Tuhan, walaupun hanya lewat YouTube, tapi kami tetap semangat ya Tuhan, kami tetap bersungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah ini. Tuhan, terima kasih atas pelajaran yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mau ya Tuhan untuk bisa mengikuti pelajaran itu semua, kami mau untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, karena kami mau menjadi anak-anak-Mu yang baik, kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.